Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Surat perintah ini menginstruksikan Presiden Soeharto yang merupakan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan meredakan situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Adanya Super Semar dilatar belakangi adanya gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia sebagai dalang di balik terbunuhnya 7 jenderal besar Indonesia. Sikap ini pula yang memicu amarah dari para pemuda anti komunis yang pada akhir Oktober 1965 para mahasiswa tersebut membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga KAPPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Belajar Indonesia dan kesatuan-kesatuan yang lainnya yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30 SPKI, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Memasuki tahun 1966, inflasi mencapai 600% lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang dan pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR GR. Mereka menurut 3 hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, 2. Pembersihan kabinet Bikora dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30 SPKI, dan yang ketiga adalah penurunan harga. Keluarnya Super Semar terjadi ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan kabinet Bikora yang disempurnakan. Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Namun sejak pagi para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di depan Istana Negara. Dan faktanya demonstrasi ini didukung oleh tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden Cakrawirawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara, sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Majen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. 3 perwira tinggi AD tersebut adalah Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmudin, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor pada malam hari, terjadi pembicaraan antar 3 perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Majen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Purnawirawan Muhammad Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno terjadi hingga larut malam. Dan hasil dari perbincangan tersebut, Presiden Soekarno setuju untuk itu. Dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang populer dikenal sebagai Super Semar yang ditujukan kepada Majen Soeharto. Adapun tujuan Super Semar adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarang dan membubarkan PKI beserta ormasnya. Yang kedua, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Super Semar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2.
mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Super Semar memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia ini. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai tonggak perubahan radikal sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah tonggak sejarah Orde Baru atau momentum Orde Baru atau awal perjuangan Orde Baru. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.